Masalah Palestina kita berada dalam satu garis, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Terima kasih. Mesir dan Yordania menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait relokasi warga Gaza ke negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa Kairo mendukung rakyat Palestina untuk tetap berada di tanah mereka. Dikutip dari VOA pada Selasa 28 Januari, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Menurutnya memang tak sulit untuk memungkinkan kembali warga Palestina di kawasan Sinai. Namun, el-Sisi mengatakan kepada perwira militer bahwa Mesir tidak akan menerima gagasan tersebut. Kairo tetap mendesak diterapkannya solusi dua negara untuk menyikapi masalah ini. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menolak usulan Donald Trump. Ia menegaskan bahwa Palestina adalah untuk orang Palestina dan Yordania untuk orang Yordania. Safadi menyebut solusi untuk masalah Palestina hanya dapat diwujudkan oleh negara Palestina. Sikap anggota Hamas saat membebaskan 4 tentara wanita Israel mencuri perhatian publik. Selain memberikan hadiah, anggota dari kelompok tersebut juga tetap menjaga pandangannya. Momen ini terlihat saat tentara Israel naik ke atas panggung yang berlokasi di Palestina Square, kota Gaza pada Sabtu 25 Januari. Mereka sempat menatap anggota Hamas yang mengawal acara pembebasan sambil melempar senyum. Namun, anggota Hamas tersebut sedikit menundukkan kepalanya dan tetap fokus pada tugas. Dikutip dari Anadolu Agency, anggota yang mengawal pembebasan tentara Israel di atas panggung adalah pasukan elit Hamas. Mereka terlihat mengenakan seragam dan penutup wajah serba hitam, serta ikat kepala berwarna hijau. Pasukan tersebut juga menenteng senapan berjenis Tevor yang ternyata merupakan hasil sitaan dari pangkalan militer Israel. Momen pembebasan ini digelar secara meriah dan disaksikan oleh warga Palestina. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 200 tahanan Palestina dari penjara mereka. Puluhan ribu warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza Utara pada Senin 27 Januari kemarin. Momen ini terjadi setelah Hamas sepakat untuk menyerahkan 3 sandera Israel akhir pekan ini di tengah gencatan senjata yang sedang berlaku. Barisan panjang warga Palestina yang hendak pulang memenuhi jalan-jalan utama di jalur Gaza. Mereka terlihat membawa barang-barang dari kamp pengungsian yang masih bisa dimanfaatkan. Meski berjalan kaki puluhan kilometer, tak ada sedikit pun raut wajah mengeluh. Mereka justru bergembira sambil sesekali mengibarkan bendera Palestina yang dibawa di tangannya. Sebagian lainnya yang beruntung pulang ke rumah menggunakan mobil atau naik keledai. Dikutip dari Al Arabiya, sekitar 650.000 orang mengungsi dari Gaza Utara selama perang. Mereka bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian, sementara rumahnya hancur diserang Israel. Otoritas Gaza mencatat lebih dari 47.000 warga Palestina tewas akibat perang. Gencatan senjata di jalur Gaza disambut dengan penuh sukacita oleh warga Palestina.
Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk kembali ke rumah mereka meski sudah hancur. Seorang warga Palestina bahkan sampai bersujud dan mencium tanah saat diwawancarai awak media. Ia mengucap syukur akhirnya bisa pulang setelah 15 bulan lebih mengungsi. Momen kepulangan warga Palestina ini berlangsung pada Senin 27 Januari atau setelah Hamas sepakat akan membebaskan 3 sandera Israel pada tahap berikutnya. Puluhan ribu warga berbaris di sepanjang jalan dekat pantai dari selatan menuju utara. Mengutip laporan Al Arabiya, ada sekitar 650 ribu warga Gaza Utara yang mengungsi. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dan hampir setiap waktu dibayangi serangan. Otoritas Gaza mencatat lebih dari 47 ribu warga sipil tewas sejak perang dimulai. Ironisnya, kebanyakan korban adalah anak-anak hingga perempuan. Militan Houthi mengancam akan menembakkan rudal ke Israel jika gencatan senjata dilanggar. Ancaman itu disampaikan pemimpin Houthi Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dalam pidato yang disiarkan di televisi. Dikutip dari Sputnik pada Selasa 28 Januari, Al-Houthi mengaku pihaknya memantau dengan cermat gencatan senjata di Gaza. Jika terdapat pelanggaran, maka Houthi tak segan untuk meluncurkan rudal ke Israel. Dalam pidatonya, Al-Houthi juga menyampaikan pesan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pekan lalu kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris. Ia bersumpah untuk melawan kejahatan Amerika dan Israel yang dianggap sebagai sumber peperangan. Al-Houthi juga mengingatkan bangsa Arab bahwa mengikuti kedua negara tersebut hanya akan membuat mereka menjadi budak. Saat ini, gencatan senjata di jalur Gaza telah memasuki hari ke-10. Sejumlah sandera Israel telah dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina. Namun ada laporan bahwa Israel melanggar gencatan senjata dengan menembaki warga yang hendak pulang ke utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.